Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsana ikhwah. Nah, sekarang kita di halaman 52 masih di pembahasan tentang dalil fitrah akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita bahas ini ya, bagaimana ada dua muqaddimah dan satu natijah di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ambil ini ya, ada beberapa nas dari Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan para hamba itu alal fitrah, di atas fitrahnya, yaitu al-Islam. Dalilnya yang pertama surat Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah, itu dia ya syahidnya di situ. Nah, wajahkan hadapkan wajahmu ya, kepada agama yang hanif. Agama yang hanif itu apa? Fitrah. Ya, fitratullah. Fitrah yang telah Allah tetapkan. Ya. Wala tabdila li khalqillah. Kemudian dalil yang kedua adalah fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Nah, sama surat Ar-Rum juga. Wal hanifiyah ya al-istiqamatu bi ikhlasid din lillahi wa dzalika yatadammanu hubbahu ta'ala wa dhulla lahu la yusyriku bihi syai'an la fil hubbi wa la fil dhul. Nah, hanifiyah di dalam ayat tadi, liddi ini hanifah, agama yang hanif itu maksudnya agama yang bagaimana? Yaitu al-istiqamah bi ikhlasid din. Istiqamah senantiasa memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu definisi dari hanifiyah ya. Ya, al-istiqamah bi ikhlasid dini lillah. Nah, itu bisa garis bawah di situ. Wa dzalika yatadammanu hubbahu ta'ala. Yang namanya hanifiyah ya. Hanifiyah itu kan intinya adalah memurnikan agama. Dan memurnikan agama itu mengandung konsekuensi hubbahu ta'ala, mencintai Allah. Wazulla, dan merendahkan dan menghinakan diri di hadapannya. La yusyriku bihi syai'an. Berarti kita tidak boleh mempersekutukan Allah dalam dua hal ini, dalam masalah cinta dan penghinaan diri. Artinya tidak boleh kita mencintai sesuatu lebih dari kecintaan kepada Allah, tidak boleh kita menghinakan diri di hadapan ya selain Allah, melebihi penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ya, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi wa yumajjisani. Ya, kemudian kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Majusi. Kama tantijul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fihi min jada'a. Wa fi riwayat Ibnu Namir, ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millah. Nah, ya, Nabi bermisalkan seperti al-bahimah, seperti hewan, ya. Hewan, ya bagaimana bentuk hewan itu begitulah, ya. Hewan tersebut anaknya nanti. Ya. Jadi sebagaimana bahimah, Nabi memberi analogi di sini, sebagaimana bahimah tantiju bahimatan jam'ah, yang melahirkan. Bahimah itu binatang ternak, hewan ternak. Sebagaimana hewan ternak itu dia kalau sehat maka dia akan melahirkan ya anak juga, binatang hewan ternak juga yang sehat. Ya, hal tuhissuna fiha min jada'a, ya. Ya, tidak ada di dalamnya al-jada'a, cacat. Ya, jadi binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna, ya, karena induknya sempurna, begitu maksudnya. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Ya, kemudian perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah membaca ayat Ar-Rum tadi, ayat yang 30 tadi, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Nah, ya. Artinya apa? Ya, artinya manusia itu lahir dalam kondisi ya, fitrahnya, kondisi Islam, netral. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menentukan dia menjadi beragama apa. Maka bisa dilahirkan di tengah keluarga yang beragama Islam, Muslim dari lahir, itu merupakan sebuah nikmat yang wajib disyukuri. Ya, tapi karena saking familiarnya, saking ya, common ya, sesuatu ini, ya, orang lahir dalam keadaan Muslim itu sudah normal sekali di Indonesia ini, sehingga jarang sekali di antara kita yang ya menganggap besar nikmat ini. Gitu. Karena berapa persen dari kita yang nanti seingat akan nikmat ini dan bersyukur akan adanya nikmat dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang Muslim.
sedikit sekali. Ya. Nah, makanya kita lihat orang yang kafir, dilahirkan di tengah keluarga yang kafir, kemudian menemukan cahaya Islam dengan hidayah dari Allah, dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia pasti kebanyakannya akan berpegang teguh dengan Islam itu. Kenapa? Karena mereka tahu betapa gelapnya dulu jalan yang mereka sudah lalui. Nah, kalau yang dari lahirnya sudah Muslim, sudah di jalan yang terang dulu, terang. Jadi dia nggak mensyukuri terangnya jalan yang sedang dia lalui sekarang. Kenapa? Karena dia nggak tahu antidotnya, yaitu kegelapan. Dia nggak pernah mengecap kegelapan. Ini bukan berarti kita diminta untuk murtad kembali biar tahu, agar bisa bersyukur, bukan begitu maksudnya. Ya. Baik. Nah, jadi kedua orang tuanya lah yang menentukan. Fatabayyana anna tahwid wa tansir wa tamjiz. Dari hadis ini jelas bahwasanya tahwid artinya meyahudikan orang, wa tansir mengkristenkan orang, wa tamjiz memajusikan orang, alladzi yakunu min kibalil abawain, itu berasal dari sisi kedua orang tuanya. Walladzi yakunu min kibalis syaitan, itu juga berasal dari sisi syaitan, tipuan syaitan. Kullu dzalika tagyirun. Tahwid, tansir, dan tamjiz itu adalah tagyir, pengubahan fitratul Islam allati fataran nasa 'alaiha. Walidzalika iqtasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahwalit tabdili ala minalil kufri duna millatil Islam. Makanya Nabi SAW di situ membatasi hanya pada penggantian agama-agama kufur saja tanpa Islam di situ. Nabi nggak mengatakan fa abawahu yuslimuhu misalkan, yuslimanihi misalkan, kedua orang tuanya menjadikan dia muslim, kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, kedua orang tuanya menjadikan Nasrani. Nabi nggak menyebutkan kata muslim di situ. Kenapa? Untuk menunjukkan kondisi awal itu memang muslim, nggak perlu disebutkan. Sama kayak kita mengatakan air itu berubah menjadi kopi, teh, dan jus jeruk. Kita nggak sebutkan air bening. Kenapa? Karena memang kondisi awal. Jadi ketika kita mengatakan air itu ada 3, kopi, teh, dan jus, kita sebutkan 3 ini saja, nggak perlu menyebutkan air bening, gitu. Jadi nggak perlu untuk mengatakan air itu ada 4, air bening, kopi, teh, dan jus. Nggak perlu. Antum sebutkan saja kondisi yang sudah berubah tadi. Kondisi awal nggak perlu disebutkan karena dia al-asal. Memang sudah melekat pada saatnya dari awal. Baik. Walau kanatil fitrah huna syai'an ghairul Islam, kalau seandainya fitrah itu bukan Islam, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakara al-Islam fi jumlati ma dzukira minal adyan allati tufsidul fitrah. Kalau seandainya fitrah itu bukanlah Islam, maka tentu Nabi akan sebutkan kata Islam di dalam hadis tadi, Mamin Mauludin itu. Pasti akan direpkan dengan agama-agama yang lain tadi. Agama Nasrani, Yahudi, yang mana agama-agama itu adalah agama yang merusak fitrah. Bitahawul ilaiha, dengan berpalingnya seseorang kepada agama tersebut. Bifi'lil abawain awis syayatin. Itu merupakan buah dari perbuatan kedua orang tuanya atau perbuatan syayatin. Walaqala fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani au yusallimanihi. Seharusnya ada kata yusallimanihi itu. Walakinnahu lam yazkur, tapi Nabi tidak menyebutkannya. Kenapa? Li'annahu dinul ladzi tatagayyaru al-fitratu bitahawuliha an walaysa bitahawuliha ilaihi. Nah, kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang fitrah itu berdiri di atasnya. Fitrah orang berubah kalau berpaling darinya, bukan berpaling kepadanya. Kopi, misalkan antum mampu merubahnya menjadi air bening lagi, ini tidak dikatakan ini tidak dikatakan kondisi netral. Kenapa? Karena memang dari awal air itu sudah dalam kondisi bening, air murni begitu. Baik, maka tidak dikatakan misalkan kalau air bening antum berubah menjadi kopi, dengan kopi antum berubah menjadi air bening, itu beda. Kopi dirubah menjadi air bening, itu ibaratnya orang yang safar kembali ke rumahnya, kembali ke kondisi asalnya.
Ya. Tapi kalau air bening, ya, berubah menjadi kopi, itu berarti orang yang tadinya mukim kemudian safar. Baik. Fasabata annal fitrata tadullu ala tauhidillah wa ikhlasid dini lahu. Maka telah sabit di sini bahwasanya fitrah manusia menunjukkan bahwasanya pengesaan Allah itu harus hukumnya. Memurnikan agama untuk Allah itu hukumnya harus. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Tahdhibus Sunan, dinukilkan di situ, al-fitratu haitsu ja'at mutlaqatan ma'rifatan mu'arrafatan billam la yuradu biha illa fitratut tauhid wal islam wa hiya al-fitrah al-mamduhah. Kalau antum ketemu kata fitrah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis nanti dan dia mutlak, artinya enggak muqayyad dia. Ya, kalau dia mutlak, kemudian dia mu'arrafah billam dan dia berbentuk ma'rifah dengan alif lam, ya, jadi al-fitrah begitu. Maka la yuradu biha illa fitratut tauhid. Maka fitrah itu maksudnya fitrah tauhid atau fitrah Islam. Ini adalah fitrah yang terpuji. Wa fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi disebutkan inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, ya, atau kulluhum, ya, kulluhum, ya, kullahum wa innahum atathum asyayatin fajtalathum an dinihim wa haramtu alaihim ma ahlaltu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi meriwayatkan dalam hadis qudsi, ya, inni khalaqtu ibadi, sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, dalam keadaan murni lurus, ya, seluruh mereka. Akan tetapi syaitan mendatangi mereka dan menjerumuskan, memalingkan mereka dari agama mereka, dan aku haramkan atas mereka apa yang tadinya aku halalkan atas mereka. Ya, artinya aku haramkan surga dari mereka, di mana surga itu tadinya dihalalkan disebabkan oleh ketergelincirannya. Walaisal muradu bil hadisi anna tifla, ya, yukhlaqu wa huwa 'arifun li syara'il Islam. Bukan berarti masuk dari hadis tadi bahwasanya anak kecil itu dilahirkan dan dia langsung kenal dengan syariat Islam, enggak. Antum baru lahir langsung paham punya sholat, puasa, zakat, bukan. Walakinnal muradu annal fitrata taqtabil Islam wa tujibahu. Tapi maksudnya adalah fitrah manusia itu memang, ya, mendorong orang untuk memeluk Islam. Tujibahu itu artinya mewajibkan orang untuk memeluk Islam. Ya, fitrah orang itu mendorong kita untuk masuk Islam. Ya, ibaratnya, ya, kalau kita bisa, ya, kalau antum tahu ya ada mainan anak-anak. Ya, anak-anak usia TK, toddler itu biasanya di PAUD, di TK, di playground itu ada mainan balok kayu. Mereka memasukkan balok kepada bentuk yang sesuai. Nah, jadi kalau balok yang mereka pegang itu bentuknya lonjong, maka mereka cari yang mana yang, ya, bentuknya lonjong, mereka masukkan ke situ. Kalau balok yang mereka pegang itu kepingan kayunya berbentuk bintang, maka mereka cari yang berbentuk bintang. Nah, sekarang kalau, ya, baloknya lonjong kemudian, ya, papannya berbentuk bintang, kan nggak bisa, ya, karena nggak sama. Nah, maka ketika dia coba satu-satu, nah ketemulah yang bentuk bintang, ya, sesuai dengan bentuk balok yang dia pegang, pas masuknya, gitu. Nah, itulah maksudnya di sini bahwasanya fitrah manusia itu selalu mendorong dan mengarahkan orang itu untuk masuk ke dalam Islam. Ya, jadi mau nggak mau, gitu, ya, langsung klop. Gitu. Fanafsul fitrah tastalzimul iqrar bi khaliqihi wa mahabbatihi, ya, wa mahabbatahu. Maka, ya, jiwa yang fitrah, ya, jiwa yang fitri itu, ya, konsekuensinya adalah al-iqrar bi khaliqihi, menetapkan adanya sang pencipta, wa mahabbatahu, mencintai sang pencipta, wa ikhlasid dini lahu, memurnikan agama untuk sang pencipta tadi, wa mujibatul fitrah wa muqtadaha, dan konsekuensi dari fitrah tadi, artinya dorongannya ke arah mana, pasti mendorong kita tahsulu syai'an ba'da syai'in, ya, dia akan terjadi sedikit demi sedikit, ya, step by step, bihasabi kamalil fitrah, tergantung kepada tingkat kesempurnaan fitrah seseorang. Nah, berarti fitrah orang itu memang di atas Islam, tapi ada fitrah yang sempurna, ada yang kurang, gitu. Fitrahnya tetap ada,
Kalau kita persentasekan seluruh orang itu ya lahir dengan yang fitrah 50%, gitu. 50%, tapi ada yang kadarnya 70%, ada yang kadar 80%, ada yang kadar 90%. Tapi yang minimal yang dia ada 50%. Gitu. Ya fitrahnya selamat 50%. Baik. Ida salimat anil mu'arid. Ya, kalau dia ya, selamat ya, fitrah itu dari hal-hal yang bertolak belakang dengannya. Kalau surifat anil fitrah tilkal mawani allati tamna'u hidayataha lastajabat billahi wa rusulihi. Nah itu dia. Kalau ya al-mawani itu, penghalang-penghalang itu dipalingkan dari fitrah, artinya hal-hal yang membuat orang menyimpang itu ditutup, maka mau nggak mau orang itu pasti akan menjawab kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya orang kafir itu kenapa dikatakan kafir? Dari kata kafar, kafar itu tertutup. Artinya pintu hidayah itu masih tertutup gitu. Di belakang pintu ini ada cahaya terang benderang, mereka sedang berada di kegelapan sekarang. Ya, fitrah mereka ya belum ya digerakkan oleh Allah dengan tenaga hidayah itu agar pintu tersebut terbuka. Mereka ibaratnya berdiri diam aja depan pintu yang tertutup ini. Ya, hidayah yang akan menggerakkan tangan mereka untuk membuka daun pintu tadi. Kalau sudah kebuka ini akan kelihatan cahaya terang benderang. Gitu. Nah, jadi kalau penghalang hidayah tadi sudah hilang, maka pintu tadi sudah hilang, sudah terbuka, ya, fitrah manusia pasti akan otomatis menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Lima pihak dan muqtadal lidzalik, karena memang itulah konsekuensi dari fitrah yang selamat. Ya, itulah kita dapati orang-orang yang fitrahnya selamat dari kalangan para sahabat itu. Para sahabat kenapa ketika Nabi dakwah langsung masuk Islam? Abu Bakar, Utsman, ya, Umar, kenapa mereka mendengar satu potong, dua potong ayat langsung tergerak hatinya untuk masuk Islam? Karena meskipun mereka itu berlumur dosa kesyirikan ya, di jahiliyah dulu, tapi fitrah mereka masih selamat. Ya, kebeningan hati mereka terjaga. Ya, jadi hati mereka masih bening ini. Ya, hanya saja hidayah itu belum datang. Maka ketika datang Nabi, ya, mereka itu ibarat orang-orang yang ya, sedang menunggu ya apa namanya juru selamat begitu, sedang menunggu orang yang akan memimpin mereka. Maka ketika datang sang pemimpin itu Nabi SAW, mereka langsung kenal, oh ini orang-orang yang inilah dia orang yang kita tunggu. Maka ya langsung mereka bersyahadat di hadapan Nabi SAW tanpa ya ada apa namanya perlawanan. Ya, tapi berbanding terbalik dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, fitrah mereka mengakui bahwasanya Nabi itu adalah seorang ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya karena sikap kesombongan dan sebagainya, mereka takut direbut kedudukannya dan seterusnya, mereka itu kemudian tertutup dari pintu hidayah itu selama-lamanya. Akan tapi fitrah mereka tetap sebenarnya mengakui Nabi adalah utusan Allah. Nah, itu dia pembahasan tentang dalil yang pertama akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil secara fitrah. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas insyaallah dalil yang kedua, yaitu dalil keberadaan Allah secara akal, secara logika. Nah, nanti kan kita bahas dalam beberapa masalik insyaallah. Ya. Kita coba sampai di sini dulu. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.